Discussion. Aku Caca. Dan aku Kansa. Jadi karena ini konten pertama kita, sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, apa sih Kastrat Discussion itu? Jadi Kastrat Discussion itu adalah konten rutin yang akan kami buat untuk membahas masalah terkini yang ada di sekitar kita. Sesuai yang kalian lihat di thumbnail tuh. Jadi kita akan membahas tentang penyakit misterius yang sempat menggemparkan dunia. Penasaran? Penasaran? Let's go to the discussion. Jadi kalian masih ingat tidak? Waktu kita baru bangkit dari pandemi COVID-19 kemarin, masyarakat dunia tiba-tiba dihebohkan oleh suatu penyakit baru yang misterius, yaitu hepatitis varian baru. Seperti yang kita ketahui, hepatitis itu ada 5 varian. Apa aja itu? 5 varian itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Sama seperti hepatitis pada umumnya, hepatitis baru ini dia menyerang dan menyebabkan peradangan pada liver. Tapi perbedaannya dengan hepatitis pada umumnya itu dia menunjukkan gejala kurang dari 6 bulan. Sedangkan hepatitis baru ini gejalanya itu tiba-tiba dan juga dalam jangka waktu yang cukup singkat. Menurut jurnal dari Annals of Medicine and Surgery, varian ini disebut hepatitis akut. Banyak peneliti yang berhipotesis bahwa virus ini disebabkan oleh adenovirus. Tapi bahkan sampai saat ini, penyelidikan masih terus dilakukan. Berdasarkan penelitian terbaru, hepatitis akut umumnya menyerang anak usia 0-16 tahun dengan gejala seperti sakit perut, muntah, mual, diare, dan bahkan kehilangan kesadaran. Setelah kemunculannya pertama kali di Inggris, penyakit ini mulai menyebar di Amerika, Afrika, dan Asia. Setelah itu, WHO mulai menetapkan hepatitis akut ini sebagai kejadian luar biasa pada tanggal 15 April 2022. Dalam kurun waktu 2 minggu, tepatnya tanggal 15 April hingga 30 April 2022, terdapat 3 pasien yang meninggal di RSUPN Cipto Mangunkusumo yang diduga terjangkit penyakit hepatitis akut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan investigasi terkait penyebab penyakit ini dan juga mengeluarkan surat edaran supaya meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong supaya masyarakat aware dan perhatian terkait hal ini. Lalu, bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait penyakit hepatitis baru ini? Oke, jadi di sini kamu sudah melakukan survei kepada masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa-mahasiswa. Yang pertama, kami mensurvei bagaimana sih awareness dari mahasiswa-mahasiswa di sekitar kita. Hasil survei itu menyimpulkan bahwa 6 dari 10 mahasiswa belum mengetahui adanya varian baru ini. Salah satu alasan kenapa mereka tidak mengetahuinya yaitu dikarenakan mahasiswa cenderung bosan dengan berita-berita baru terkait penyakit. Dengan maraknya penyebaran virus ini, masyarakat menjadi enggan untuk memeriksakan anak ke pusat kesehatan terdekat karena mereka takut dikucilkan dan juga didiskriminasi. Sehingga akibat adanya perilaku masyarakat yang seperti ini menyebabkan anak-anak mereka yang terkena dan tertular jadi terlambat untuk ditangani. Jadi dari yang sudah kita jelaskan tadi, sebenarnya virus ini tuh dapat dicegah. Wah, gimana tuh Kak? Oke, jadi ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan vaksin hepatitis, rajin mencuci tangan, menghindari penggunaan jarum suntik secara bersama, serta mencegah penularan melalui transfusi darah. Selain yang Caca bilang tadi, ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, seperti dengan mengonsumsi air bersih dan juga memakan makanan yang sehat, serta alat makannya harus juga dalam keadaan bersih juga dong. Serta yang terakhir, kita perlu disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi di varian hepatitis ini belum diketahui secara pastinya dan juga masih terus dilakukan penelitian. Penyakit hepatitis ini pertama kali muncul di Inggris, di mana umumnya menyerang anak usia 0 sampai 16 tahun. Pencegahannya yaitu dengan melakukan pola hidup sehat dalam keseharian kita, dan juga bila diketahui gejala awal pada anak bisa dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Oke, jadi kita sebagai generasi muda yang berpendidikan juga harus ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan